Saudara, kasus positif COVID-19 di tanah air terus melaju. Pemerintah terus memaksimalkan upaya pengadaan vaksin COVID-19. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan. Pemerintah kembali menyampaikan adanya temuan kasus varian baru virus corona India dan juga Afrika. WHO telah mencatat 3 varian of concern. Qala Rasulullah SAW Amba'un ayatu rijzib talawwahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa iza waqa'a bi aradi fa antum biha fala tafirru min. Rasulullah SAW bersabda, Ta'un adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu memasuki ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini akan sedikit berbagi kepada semuanya mengenai COVID-19. Apa sih sebenarnya COVID itu? COVID adalah penyakit menular pernafasan yang dapat menyebabkan kematian seperti itu. Nah, negara telah berupaya untuk mencegah penularan dan kematian pada COVID-19 ini. Salah satunya dengan vaksin. Vaksin adalah produk biologi mikroorganisme atau virus yang sudah dilemahkan untuk menjaga atau memicu kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini adalah yang pertama untuk mencegah penularan terhadap manusia atau masyarakat tertentu, meningkatkan atau memicu kekebalan tubuh di masyarakat dunia karena pandemi kali ini memang berbahaya seperti ini. Vaksin yang beredar, yang telah diedarkan sampai sekarang seperti itu sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah ya, di negara Indonesia ini walaupun sudah vaksin, mengapa sih penderita COVID masih banyak? Setelah divaksin itu manusia atau orang-orang yang telah divaksin itu mengabaikan protokol kesehatan sehingga penularan atau penyebaran COVID-19 itu sangat cepat dibandingkan perkembangan yang sebelumnya. Contohnya pelanggaran adalah seperti ini, kemudian seperti ini, kayak gitu. Nah, mungkin di stasiun, terus kemudian yang di sini di masyarakat umum seperti itu. Nah, mari kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. Kalau untuk vaksinasi itu adalah sebagai bentuk dukungan diri kita untuk mencegah penyakit di luar tubuh kita. Pencegahan dan penanggulangan COVID-19, kesehatan masyarakat berfokus pada 5M. Apa itu 5M? Yang pertama yaitu menggunakan masker. Menggunakan masker sesuai dengan standar SFI, yaitu menggunakan masker disposable atau sekali buang, sekali pakai. Kemudian juga dapat menggunakan masker yang dapat dicuci. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik dan benar yaitu menggunakan sabun dan air mengalir. Fungsinya adalah untuk menghalangi mikroorganisme yang berada di tangan agar tidak menular saat kita makan ataupun bersentuhan dengan anggota tubuh. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ketika kita berada di tempat umum, sebaiknya kita dapat menjaga jarak aman antara satu orang dengan orang yang lain. Jarak aman yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu 2 meter. Selanjutnya yaitu menjauhi kerumunan. Jika kita memang terpaksa harus berada di tempat umum, sebaiknya kita menjaga jarak antara satu orang dengan yang lain. Misalkan, di suatu tempat terdapat kerumunan atau terdapat acara yang bersifat berkerumun seperti arisan, kemudian pertemuan keluarga, ataupun perkuliahan, sebaiknya kita menghindari hal-hal yang seperti itu untuk menghindari penularan. Dan yang kelima, yaitu mengurangi mobilisasi dan interaksi. Mengurangi mobilisasi dan interaksi dapat dilakukan dengan tetap berada di rumah.
Kita sebaiknya menghindari bepergian keluar kota maupun bepergian ke tempat lain untuk menghindari infeksi antara satu orang dan orang lain. Untuk penanganan COVID-19, untuk mencegah malnutrisi, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan tinggi energi dan tinggi protein untuk memaksimalkan berat badan. Kemudian, untuk menunjang upaya penyembuhan, kita dapat memberikan terapi farmakologis kepada penderita COVID-19 dengan memberikan intervensi medis berupa antibiotik dan suplemen sesuai dengan anjuran dan saran dari dokter. Selain melakukan pengobatan farmakologis, kita juga dapat menunjang upaya kesembuhan dengan usaha non-farmakologis. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu terapi musik untuk menunjang kesembuhan jiwa pasien COVID-19. Kemudian kita juga dapat melakukan muscle relaxation untuk para pasien, kemudian juga menggunakan metode Wim Hof, kemudian yang terakhir yaitu melakukan penggunaan masker yang baik dan benar. Sebagai upaya rehabilitasi dari COVID-19, kita dapat melakukan aktivitas fisik, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Aktivitas di luar ruangan bisa dilakukan dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan, seperti hiking, jogging, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, aktivitas fisik tidak harus dilakukan di luar ruangan, tapi juga dapat dilakukan di dalam ruangan, seperti membersihkan rumah, menyapu, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Dan juga masih banyak lagi aktivitas fisik yang dapat dilakukan, baik dengan melalui tutorial video ataupun tidak. Seperti contohnya adalah sit up, push up, back up, dan lain sebagainya. Pada pasien penderita COVID-19 perlu adanya dukungan dari keluarga dan support dari lingkungan sekitar. Untuk itu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan memakai masker untuk menjaga tubuh kita dari penyakit COVID-19. Salam sehat untuk semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.